Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sekarang sama Bu Atin. Tapi Bu Atin nggak sendiri nih. Sekarang ditemenin sama Hela. Kelas berapa lo? Kelas 5. Oke. Kenapa sih Bu Atin ngundang Helal ya? Penasaran nggak? Oke. Sekarang kita akan simak nih bincang-bincang Bu Atin sama Helal. Tapi sedikit kepo juga sih nih Helal. Kenapa? Tapi jadi pertanyaan juga nggak lah? Kok aku diundang sih tiba-tiba gitu? Pas orang-orang nggak ada lagi. Penasaran nggak? Penasaran? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi penasaran juga ya Helal, kenapa kok tiba-tiba diundang? Gini lah ceritanya nih. Tahu nggak sekarang bulan apa? Bulan apa ya? Nggak ngeliat. Bulan Juli lah. Tapi tepatnya bulan Islamnya adalah bulan Zulhijjah lah. Dimana bulan ini banyak banget bulan-bulan yang untuk kita kurban lah. Jadi nah karena kita sedang kurban itu lah, terus Bu Atin denger nih selentingan-selentingan, wah Helal kelas 5 dia udah bisa kurban sendiri. Nah makanya Bu Atin dan Bapak Ibu guru yang lain kepo sama Helal. Kelas 5 teman-teman bisa nabung sendiri, bisa ngumpulin uang buat beli kurban lagi. Ceritain dong Lal, gimana nih gimana? Kira-kira dari umur berapa Helal udah ngumpulin uang itu? Dari umur 9 8 tahun, tepatnya kelas? Tepatnya kelas 2. Kelas 2. Itu suruh siapa sih Lal? Apa emang kemauan sendiri buat nabung apa gimana? Sendiri. Sendiri? Tanpa misalnya ayah bilang gitu atau wah kamu kurban ayo gitu, enggak? Enggak. Papa cuman bilang doang kayak begini. Gimana? Katanya kalau misalnya kita kurban, terus hewan kurbannya itu bakal jadi tunggangan kita di jembatan Shirathul Mustaqim. Masya Allah, betul sekali Helal, betul sekali teman-teman. Karena ternyata ketika kita kurban nih teman-teman, kita itu bulu-bulu hewan kurban kita yang kita kurbankan itu udah nunggu lah di sana di akhirat. Masih ingat nggak itu ceritanya siapa? Cerita Nabi Ibrahim ya, yang Allah kasih wahyu untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail, tapi dengan keyakinan yang kuat, tapi beliau langsung menyembelihnya yang tiba-tiba Allah tuh rubah ya si jadi anaknya kambing. menjadi kambing. Nah makanya ini teman-teman sangat menginspirasi kita semua. Lanjut lagi nih Lal, kira-kira waktu itu sampai kelas berapa Lal nabungnya? Dari kelas 2 sampai kelas 3. Kelas 2 sampai kelas 3 udah dapat berapa itu? Udah dapet 500. 500 itu nabung sendiri 500. Mantep banget. Dari uang, kan biasanya kan kalau misalnya ke sekolah kan dikasih duit. Nah kasih duit itu buat apa sih? Disisain. Oh disisain, itu Atau duitnya buat jajan maksudnya? Ada yang buat jajan, ada yang enggak. Terus ada juga yang dari mama. Tapi itu uangnya dikumpulin. Jadi tuh kan ke sekolah. Nah, jadi itu uangnya buat makan siang. Oh gitu, buat beli makan siang. Tapi ada yang nggak buat beli makan siang, jadinya buat ditabungin. Oh gitu. Tapi emang karena berawal dari ayah ya, ayah yang bilang kalau misalnya kita punya hewan kurban itu dia ikut gitu ya, bakal jadi tunggangan kita gitu. Terus Helal termotivasi gitu buat nabung. Iya. Masya Allah. Tapi pas dapat itu ditambahin nggak buat belinya? Ditambahin Sama mama 300. Oh jadi totalnya berapa tuh? Jadi 800. 800. Bisa kebeli kambing lah. Bisa. Kambing apa itu? Kambing biasa, tapi anaknya anak yang domba Garut. Anaknya domba Garut. Emang anaknya tuh beda-beda gitu ya? Enggak, soalnya kambing aku kan biasa. Nah, terus di sananya ada kambing Garut, ada domba Garut juga. Gitu. Terus nikah mulu. Oke. Maksudnya nikah dikejar. Helal belinya yang laki-laki yang perempuan kambingnya? Yang perempuan. Yang perempuan itu berarti masih kecil banget dong Lal, seharga segitu mah. Enggak, waktu itu yang pas dibeli ternyata katanya udah mau beranak. Tapi pas dicukur Iya. kecil katanya. Oh gitu. Kecil dilihatnya. Tapi pas sudah sebulan atau nggak berapa bulan langsung ada anaknya. Ada anaknya, udah melahirkan berarti? Udah. Oh gitu. Terus sekitar nunggu berapa bulan tuh Lal dari pembelian kambing untuk dikurbanin itu? Lama nggak? Berarti dipelihara kan ya? Di mana? Di rumah apa di mana dipeliharanya? Di pabrik. Di pabrik Di pabrik adiknya papa. Di pabrik adiknya papa. Berarti yang masih makan itu
yang ngasih makan itu ada lagi orangnya. Ada petugasnya lagi. Ntar harus bayar juga. Oh gitu, berarti harus bayar juga untuk ngasih makan kambing itu. Sebulan. Sebulan. Perasaan Helal gimana nih? Akhirnya gitu dari uang tabungan yang Helal kumpulin, kemudian Helal itu tabungin sampai akhirnya bisa beli kambing, sampai akhirnya sekarang bisa kurban. Rasanya gimana tuh? Seneng. Masya Allah, seneng banget itu. Berarti kalau emang merawatnya mah ditaruh di sana kan ya? Tipsnya Dilal, bisa nggak sih ngasih tips ke teman-teman kalau misalnya kan kita seumuran, jujur ya Helal, Bu Atin seumuran Helal kelas 5 belum kepikiran buat kurban. Ada nggak nih tips buat teman-teman kira-kira untuk menabung dan konsisten nggak dipakai jajan tuh gimana caranya? Gimana? Kalau misalnya teman-teman dikasih uang ke sekolah, nah itu mendingan nggak usah ditabungin, nggak usah dibeliin jajanan, nggak usah dijajanin, terus mendingan ditabungin aja buat kurban. Nah nanti ntar buat di akhirat juga. Masya Allah. Jadi Helal berawal dari ayah ngasih tahu itu ya Lal. Kemudian Helal mau nabung dan sampai akhirnya Helal terkumpul lah teman-teman untuk bisa dibelikan hewan kurban. Kalau boleh tahu Lal, kemarin belinya berarti berapa kambing tuh? Satu. Berarti yang beli itu cuman Helal aja. Berarti tahun sekarang keluarga Helal hanya Helal berarti? Iya. Gitu. Ada kalau dari Mama gimana tuh Lal? Setelah tahu anaknya nabung terus beli kambing, perasaan Mama sama Ayah gimana tuh? Waktu itu kata Mama pas mau kurban, yang pas itu ya kan waktu itu kan aku kan punya, waktu itu kan udah lahiran lagi jadinya 3. Yang baru lahir itu mati sama ibunya. Oh gitu. Nah terus kata Mama pas mau kurban, waktu itu dikit lagi katanya, Helal ini kambingnya jangan mati ya, doain gitu, aja. Masya Allah. Didoain sama Mama biar nggak mati. Iya. Helal juga berdoa waktu itu. Ya Allah, pas habis sholat maghrib, ya Allah semoga kambing aku nggak mati, biar bisa kurban, amin. Amin ya Allah. Berarti akhirnya kambingnya bertahan ya? Udah gemuk banget sekarang? Ya, sehelal? Oh enggak ya? Enggak terlalu gendut, ya masih agak kecil. Oh gitu, Masya Allah. Helal seumur segini ya teman-teman, berarti kelas 5. Kelas 5, belum move on. Kelas 5 sekarang Helal itu di Ibnu Sina ya Helal. Kelas 5 dan umur segini. Aku bukan di Ibnu Sina. Oh mohon maaf, nanti kan ya Pak. Kelas 5 di Al-Madi Ibnu Batutah. Helal itu sudah menabung dan membuat teman-teman itu terkesima, sampai Bu Atin jujur terkesima sekali Helal. Jadi Bu Atin beneran belum loh, sampai seumur kelas 5 ini belum. Sampai mungkin nggak tahu nih Pak Fahri sampai sama Pak Syarif juga seperti apa. Tapi Helal benar-benar menginspirasi. Dan ada pertanyaan lagi nih Lal, nggak apa-apa ya? Nih ini baik, soalnya banyak banget teman-teman di sana yang penasaran banget sama Helal. Helal tuh bener-bener kayak bintang emas banget seumur segini, tapi udah menginspirasi banyak orang. Oke, selanjutnya ya, buat yang pengen nanya nih. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, hewan kurban itu emang dibeli, emang nabungnya itu untuk Helal sendiri atau untuk orang tua misalnya? Apa emang keinginan Helal karena ayah bilang seperti itu jadi buat Helal apa gimana tuh? Kan ayah bilang. Nah terus aku yang nabung. Nah kata orang di sana katanya yang melihara di sekarang yang lagi melihara, katanya kalau misalnya kita kurban, ntar pahalanya juga buat keluarga. Oh gitu, jadi emang itu mah diniatin buat diri sendiri juga keluarga berarti ya Lal? Oke. Kenapa Lal kok pengen banget sih gitu Helal kurban gitu, sampai pengen bawa keluarga gitu? Kenapa tuh? Biar bisa masuk surga. Helal, biar ngajak orang tua ya? Kenapa sih Helal tuh pengen ngajak orang tua ke surga? Ya kali aja papa atau enggak mama ada kesalahan gitu, jadinya kan mama sama papa juga kan udah rawat aku dari kecil. Nah sekarang aku mau balas orang tua juga. Oh gitu. Masuk surga. Oh gitu. Helal selama ini udah merasa bisa membalas nggak sih ke orang tua gitu?
karena sudah. Jadi mungkin ini salah satu cara halal untuk membalas semua kasih sayang orang tua halal gitu. Iya. Ada lagi nggak cara-cara lain untuk membahagiakan orang tua menurut halal? Masih ada banyak. Boleh nggak share satu tips lagi nih, cara lagi nih, selain halal itu berkeinginan kuat untuk ikut kurban bareng-bareng atas nama keluarga, terus apa lagi nih kira-kira? Apa ya? Tipsnya gimana ya? Bingung aku. Kalau salah satunya dengan menuruti apa kata orang tua, itu masuk juga nggak sih? Masuk juga. Halal termasuk yang nurut juga sama orang tua. Tapi kadang-kadang biasanya kalau disuruh ntar dulu gitu. Tapi akhir-akhirnya dikerjain. Masya Allah, tapi langsung dikerjain karena halal tuh takut kalau misalnya nggak melawan orang tua, itu nggak baik kan ya, Lal? Enggak. Oke gitu. Halal nih, Bu Atin mau tanya lagi nih karena banyak banget pertanyaan yang pada penasaran terkait halal nih. Sebenarnya halal ada nggak sih waktu kemarin nabung ya? Halal tuh keinginannya tuh yang lain mau jajan gitu, kok aku enggak, kan uang aku ada, padahal kok bisa ketahan itu Lal buat gak ngejajanin uangnya? Ya enggak, kayak biasa aja. Emang biasanya nggak pernah jajan? Biasanya jajan juga. Terus kok bisa gitu ditahan itu uang tabungan itu, kenapa? Ya awalnya begini. Gimana? Kan aku kan dikasih uang. Nah terus kan pada jajan tuh, jajan. Nggak kabita gitu? Enggak, kayak biasa aja. Aku aja. simpen ditaruh sini. Beneran nggak? Dibuka gitu? Dibuka doang, tapi palingnya juga ntar ditutup lagi. Yakin nggak diambil? Sedikit paling. Ya itu diambil namanya. 3.000. Oh gitu. Ya habis dong, 2.000, 3.000. Kan dikasihnya kan 10.000. 10.000 sehari itu Lal. Tapi nggak pernah habis. Waktu nggak pernah habis sampai habis. Kalau 10.000 buat jajan berapa? Kalau 10.000 buat jajan. Nggak semuanya berarti. Berapa tuh kira-kira kalau 10.000 buat jajan? 3.000. 3.000 buat jajan. Biasanya kan hari Jumat sedekah. Jumat sedekah biasanya cuma ngebantuin doang, atau enggak cuma 3.000-nya dikasih. Terus sisa 4.000. Sisanya lagi udah buat nabung. Dari 10.000, 3.000 buat jajan, 3.000 buat Jumat sedekah, 4.000-nya lagi buat nabung. Itu terus Lal dari kelas 2. Jarang-jarang sih. Jarang-jarang, tapi yang pasti konsisten ya dari kelas 2 sampai sekarang. Masya Allah teman-teman, begitu inspirasi banget ya teman-teman. Seumuran halal di kelas 5 sekarang, naik kelas 5 dengan yang Masya Allah imut-imut sekali, tapi sangat menginspirasi banget kita semua halal. Terima kasih loh halal. Iya. Bu Atin pas dengar halal kurban dengan nabung sendiri, itu luar biasa sekali halal. Karena memang berkurban itu adalah salah satu ibadah yang memang sangat dicintai sama Allah. Allah sangat cinta sama orang-orang itu yang berkurban, karena katanya kurbankanlah sedikit harta kita, dan itu sangat mengajarkan kita untuk lebih ikhlas lagi untuk mengeluarkan harta kita. Dan bahkan ada yang bilang kalau misalnya kita sudah mampu berkorban, itu kita sudah mensucikan salah satu harta kita sendiri halal, karena ada bagian orang lain loh kalau misalnya kita berkorban itu, gitulah. Dan ini salah satunya hukumnya itu sunnah muakkad lah. Sunnah muakkad itu ini harus dilaksanakan bagi mereka yang sudah balik. Jadi kalau misalnya sudah balik di sini sudah mampu untuk melaksanakan kurban, kita diwajibkan. Misalnya nih Bu Atin belum berkurban nih, umur segini, umur 20 tahunan belum kurban. Bu Atin harus berkurban kalau misalnya sudah mampu. Tapi tidak ada batas minimal halal. Sekalipun orang tua sudah sepuh, udah orang tua banget lah halal, dan belum kurban, diwajibkan untuk kurban ketika sudah mampu. Begitu halal, terima kasih banyak halal atas waktunya. Mohon maaf nih buatin udah kepo panjang banget pokoknya. Nggak apa-apa. Terima kasih halal. Nanti insya Allah pasti ada anak-anak yang lebih menginspirasi lagi seperti halal ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Satu lagi, yuk kita berkorban, karena setiap bulu yang kita korbankan dari hewan yang kita korbankan, dia sudah menunggu kita di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.